tengah malam itu hampir semuanya itu lari. 11 orang itu lari pada keluar. Ada yang ditampai hanya badan tanpa kepala. Selamat malam sobat mata batin semuanya. Malam hari ini adalah segmen pertama, yaitu segmen Nightmare, di mana kita akan menjelaskan atau mendengarkan keterangan dari seorang narasumber, yaitu seputar pengalaman spiritual ataupun pengalaman-pengalaman hal goib yang mungkin dari sebagian besar dari teman-teman semuanya terdengar aneh, ataupun sebagian besar dari teman-teman semuanya belum pernah mengalami hal yang sama. Malam hari ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber saya, yaitu Pak Aan ya. Beliau adalah salah satu narasumber dari Kota Semarang. Selamat malam, Pak Aan. Selamat malam, Mas. Perkenalkan, kita dari tim Mata Batin, Pak. Ya, malam hari ini kita akan bertanya-tanya ya seputar pengalaman goib yang pernah dialami oleh panjenengan. Itu pripun, Pak? Bisa dijelaskan, diceritakan sama teman-teman semua, Pak? Oke, baik. Cerita ini panjang, ceritanya panjang itu, Mas. Itu kejadian itu saya alami, bukan saya langsung yang mengalami, tapi keluarga saya mengalami. Itu terkait dengan rumah tinggal saya waktu masih kecil. Jadi ceritanya itu bapak saya itu membeli satu tanah di Kota Semarang ya. Sorry saya tidak nyebut lokasinya karena nanti malah jadi. Iya. Tapi itu keluarganya jenengan ya? Iya, keluarga. Siap. Jadi bapak saya beli satu tanah, di mana tanah itu terletak di samping gudang sebuah pabrik, salah satu pabrik ternama di Semarang juga. Tapi masih aktif nih, Masih sampai sekarang masih aktif. Sampai sekarang masih aktif. Nah, pada saat bapak saya beli tanah itu, sebelum tanah itu dibangun itu ada sebuah sumur tua. Oke. Nah, sumur berarti sebelum dibangun rumah sudah ada. Sudah ada sumur tua, di mana sumur itu menurut cerita dari penjaga pabrik itu, di pabrik itu kan ada yang jaga malam. Nah, hampir tiap malam itu selalu di bahasa Indonesianya waruhi itu apa? Penampakan. Nah, ada penampakan. Ada penampakan orang-orang kerdil, entah itu jumlahnya berapa, tapi keluar dari. Itu kan menurut orang-orang sing di pabrik itu. Iya, orang yang jaga malam di pabrik itu. Itu keluar dari sumur itu. Terus beberapa waktu kemudian balik masuk ke dalam sumur itu lagi. Itu sebelum tanah itu dibangun jadi rumah. Itu tapi posisinya sudah dibeli? Sudah dibeli. Ya. Cuman belum dibangun? Belum dibangun, masih tanah kosong. Oke. Nah, kemudian berjalannya waktu, tanah itu dibangun sama bapak saya. Dibangun sebelum pembangunan dimulai kan itu kan ada sumur ya. Nah, sumur itu rencana mau diuruk, mau ditutup. Tapi menurut orang-orang yang istilahnya orang-orang sepuh dulu kan tidak boleh menutup sumur. Orang elok ya. Ya. Akhirnya sama bapak saya meminta ke tukang untuk menggembur sumur itu, tidak ada yang berani. Nah, tidak ada yang berani untuk menggembur sumur itu. Akhirnya bapak saya sendiri yang menggembur sumur itu, tidak diuruk tapi ditutup aja. Oke. Ya. Nah, berawal dari itu, kemudian rumah itu dibangun 3 kamar, yang 2 di tengah, yang 1 itu di belakang. Nah, pada saat pembangunan itu sudah hampir selesai, hampir finish itu, tapi belum ada pintu, belum ada jendela. Iya. Tapi atap sudah terbangun semua. Jadi ibaratnya kalau hujan sudah tidak bocor lah, tidak kehujanan lah. Nah, pada suatu malam, bapak itu kan salah satu pengurus takmir
di masjid di lingkungan itu. Oh gitu. Nah, Terus? kebetulan di masjid itu banyak ditempati sama tukang becak, kemudian tukang patri yang selalu tidur di masjid itu kalau malam. Nah, pada suatu ketika pas hujan deras, Bapak ke masjid, melihat kondisi tukang patri, tukang becak itu yang tidur di situ kan pada kebocoran. Akhirnya diminta Bapak disuruh tidur ke rumah yang dibangun itu. Ditawani lah. Iya, ditawari. Nggih. Diminta untuk tidur di rumah yang sedang dibangun itu. Nggih. Mereka 11 orang itu. Oh, 11 orang. 11 orang. Karena tidak bisa tidur di masjid karena bocor. Iya. Mereka tidur di rumah yang sedang dibangun itu. Oh, nggih. Terus. Nah, tengah malam itu hampir semuanya itu lari. 11 orang itu lari pada keluar. Terus ngetuk-ngetuk rumah bapak yang lama atau yang ditinggali yang lama itu. Ngetuk-ngetuk, bapak keluar. Ditanya ada apa? Wah, Pak, rumahmu, Pak. Rumahku kenapa? Bapak bilang gitu. Rumahmu hebat, Pak. Loh, hebat gimana? Kami semua ditampaki, Pak, dengan macam-macam wujud. Ada yang ditampaki hanya badan tanpa kepala. Itu. Kemudian ada yang dilihati tangan-tangan tok besar. Kemudian ada juga yang dilihati ular besar itu melilit di di kakinya sini. Itu semua 11 orang itu melihat dengan masing-masing penampakan. Wah, luar biasa. Nah, Bapak itu kan antara percaya ya atau tidak. Tapi karena itu 11 orang semuanya lari, kan berarti jelas pasti ya. Cuman karena rasa penasaran Bapak, apakah benar ya kejadian itu benar atau tidak, akhirnya malam berikutnya Bapak memberanikan diri untuk tidur di rumah itu. Itu posisi belum pindah ke situ berarti? Belum. Oh, berarti belum jadi? Keluarga masih di rumah yang lama. Ya walaupun dekat sih. Nah, kemudian akhirnya dengan inisiatif itu Bapak mencoba untuk tidur di rumah yang baru itu, yang belum selesai itu dibangun. Sendirian. Malam pertama tidak ada kejadian apapun. Di hari kedua juga tidak ada kejadian apapun. Dan pada hari ketiga itu, kalau dulu orang kuno itu kalau tidur kan pakainya amben. Amben. Ya, amben itu yang dari kayu itu ya. Amben itu kayak di apa ya? Kayak diangkat, kayak dilemparkan. Cuman tidak menampakkan wujud, hanya amben itu aja kayak diangkat, dilemparkan. Terus Bapak tidak takut waktu itu, ditunggu sampai pagi. Tapi belum ya Pak, belum tahu ya. Maksudnya wujudnya tidak nampak, ya tidak nampak. Terus ditunggu lagi sampai pagi, tidak ada kejadian apapun. Sudah Bapak pulang. Cuman keesokan harinya itu Bapak mulai batuk. Nah, batuk terus sampai akhirnya dibawa ke dokter. Dia diperiksa, dikasih obat, tidak sembuh. Terus berapa hari kemudian bawa ke dokter lagi, dikasih obat lagi juga tidak sembuh. Akhirnya Bapak berinisiatif ke orang pintar lah, istilahnya kiai waktu itu. Yang kebetulan itu juga masih teman Bapak sendiri. Begitu di sana, Bapak cerita dari A sampai Z, kemudian akhirnya diberi garam, Mas. Garam 1 bungkus. Garam buat masak niku? Iya, betul. Nah, si kiainya bilang, ini nanti sampai rumah, taruh di cawek. Kemudian nanti dikasih air, kemudian dioser-oserkan di leher. Nah, terus kan Bapak penasaran, kenapa kok obatnya garam? Dan kenapa tidak diminum atau bagaimana? Terus Bapak berpikir, biasanya garam itu kan untuk mengusir ular. Ya, betul. Ya, nah, Bapak tanya sama kiai itu, Pak Yai, kenapa kok
dikasih garam, padahal garam itu kan untuk mengusir ular. Kayaknya jawab, lah yang melingkar di lehermu itu adalah ular. Ular dalam arti ular yang tidak kasat mata ya. Oh. Bukan ular-ular asli ular real enggak, tapi berarti nganu nggih itu enggak nampak tapi kerasane berarti kok dicekik. iya, Mesti betul. sesek ngoten nggih. Terus sesampai di rumah, garam itu ditaruh di cawe itu, dikasih air, dioleskan. Seketika itu juga batuknya berhenti. Langsung berhenti. Langsung sembuh. Nah, itu kejadian awalnya seperti itu. Nah, akhirnya rumah itu selesai dibangun dan ditempati dengan seluruh keluarga ya. Karena saya itu berarti tetap ditempati nggih? ditempati. Oh, tetap ditempati nggih. Kebetulan saya anak yang terakhir. Oh, Jadi ada keluarga itu ada kakak saya nomor 1, kakak saya nomor 2 itu cewek, nomor 1 itu cowok, cewek, cowok dan saya yang terakhir. Nah, pada saat rumah itu ditempati, ya kejadian-kejadian aneh sering muncul. Tiap malam Sering. itu? Terutama di malam Jumat. Itu sering muncul. Nah, saya waktu itu kan malam Jumat, setiap malam Jumat atau malam Jumat netu-netu tertentu, Pak? setiap malam Jumat pasti. Setiap malam Jumat. Ya. Nah, saya waktu itu kan masih kecil karena saya anak terakhir. Saya tidur dengan ibu dan kakak saya. Sementara bapak itu tidur sendiri di kamar paling belakang. Nah, posisi sumur ini kudu budi. Nah, kamar paling belakang itu berhadapan langsung dengan bekas sumur yang digempur itu. Oh, tapi niku ngono, Pak, di keramik, di rotoke, di Iya. Kalau dulu kan tidak ada keramik, Mas. Adanya ubin teraso aja ya. Nah, itu persis berhadapan pintu kamar itu dengan sumur itu. Nah, kejadian bapak itu sering kan karena beliau tidur sendiri di kamar belakang. Itu kan kalau tidur itu bapak seringnya miring dan menghadap tembok. Nah, kemudian bapak itu kalau tidur tangannya ini selalu dibuat bantalan gini seperti ini. Dengan posisi miring. Tiba-tiba tangan yang seperti ini, tiba-tiba ada tangan yang menimpa di tangannya bapak. Besar sekali dan itu berbulu. Itu nganu, bapak sendiri sih. Bapak sendiri, ya, bapak sendiri yang cerita. Terus, Pak? Nah, karena bapak itu memang ya mentalnya, Kendel, bapak memang istilahnya setan radoyan demi randulit ya itu. Ya, itu ya, akhirnya ya bapak biasa aja. Cuman hampir selalu kejadian-kejadian itu sering muncul. Pernah juga tidur seperti itu, tiba-tiba ada yang desel ngesuk, apa istilahnya ngesuk gitu. Ya, ngesuk. Dikira kakak saya atau ibu saya, ternyata waktu ditoleh tidak ada orang sama sekali. Dan kejadian yang paling bapak benar-benar melihat itu pada saat dia tidur, belum tidur itu, dia masih rebahan. Kemudian tiba-tiba itu ular besar itu melingkar di pangkuannya. Itu malam hari. Malam hari. Dan itu bukan mimpi. Bapak itu lihat ibu saya dengan kakak saya mau ke kamar mandi kan melewati kamar bapak. Itu ngelihat kalau ibu dan kakak saya itu jalan. Berarti posisi sadar itu? Posisi sadar. Kan pintu kan tidak pernah ditutup. Iya. Nah, ibu dan kakak saya jalan ke belakang ke kamar mandi itu. Bapak ngelihat, tapi dia tidak bisa bangun karena dilingkari ular besar kali. Kayak tindian ngoten mungkin. Ya bukan tindian, karena benar-benar sadar. Itu sadar. Nah, kejadian itu sering muncul di rumah kami. Nah, itu sampai itu kejadian itu sering seperti itu sampai ya selama kita tempati. Jadi rumah itu dibangun tahun 72. Terus kita akhirnya pindah itu tahun 85. Waduh, 10 tahun muncul, Pak? Iya. 13 tahun. Betul. 13 tahunan ya. Nah, itu kejadiannya sering. Kenapa akhirnya kita harus melepas rumah itu? Karena rumah itu tidak hanya mengganggu secara
penampakan saja. Tetapi mengganggu, yang paling parah itu adalah mengganggu secara fisik. Itu sing diganggu niku bapak tok napa anu Pak? Tidak, semuanya satu keluarga. Keluarga itu diganggu Tapi terus. gangguan secara gaib sing diweruhi napa niku bapak tok napa semua? Enggak, Rata-rata ibu pernah? saya pernah. Jadi ibu saya itu kan tidurnya dengan saya waktu itu. Tengah malam itu tiba-tiba itu di samping amben tempat tidur itu ada seorang perempuan duduk di sebelahnya. Lah, akhirnya ibu ketakutan lari keluar. Itu sering kejadian-kejadian seperti itu. Nah, Ngeri, Pak. itu kamar yang ditempati bapak itu kan kalau rumah kuno itu dulu jendelanya di atas. Oh iya. Ya toh, besar itu ya ukuran sekian lah. Nah, jendela itu sebelahnya itu kan lengkong. Betul, lengkong sebelah Nah, rumah nggih. sebelah rumah itu lengkong, sebelahnya lagi rumah tetangga. Oke, nggih. Kebetulan jendela itu berhadapan dengan jendela rumah tetangga. Oke, nggih. Nah, rumah tetangga itu kan punya kasur tingkat. Anaknya tidur di atas. Ya. Pernah si anaknya itu cerita dengan kita. Itu pernah dari melihat pada saat dia melihat jendela itu, dia dilihati tangan besar. Hanya tangan kok besar, hitam dan berbulu itu. Tangan sak jendela ngono nggih, Pak? Iya, besar sekali. Dan itu Oke. mengganggunya tidak di keluarga kita, tapi di tetangga juga sampai terganggu seperti itu. Terus pripun itu? Tersolusikan bagaimana? Artinya atau memang bisa dibersihkan ataupun jenengan akhirnya pindah atau pripun? Jadi dengan kondisi yang selalu mengganggu seperti itu, kita ikhtiar, Bapak ikhtiar ke orang-orang sepuh lah istilahnya, ke kiai-kiai, Bapak menceritakan, kemudian oleh kiai itu diterawang ya. Diterawang, terus kiai itu mengatakan bahwa rumah itu lebih baik dijual. Kenapa kok harus dijual? Karena di situ yang menempati tidak hanya makhluk gaibnya itu tidak hanya satu atau dua, tetapi dikatakan bahwa di situ adalah kerajaan jin. Waduh. Dan itu tidak hanya satu atau dua kiai yang bilang seperti itu. Rata-rata Pasti sama seperti itu. Sampai ada yang mengatakan kalau cuma satu atau dua saya sanggup memindahkan. Oke. Tapi kalau kerajaan kita mau memindahkan di mana? Kiainya bilang seperti itu. Nah, sebetulnya masih dipertahankan sama Bapak. Tapi karena akhirnya mengganggu secara fisik, terutama ke kakak saya. Kakak saya yang nomor 4. Itu tanpa sebab, tanpa akibat sering tidak sadar. Semaput, pingsan. Di kamar mandi, di dalam kamar mandi dia masuk itu tidak keluar-keluar. Ternyata pingsan di dalam. Iya, dan itu tidak 1-2 kali, sering, Mas. Itu sering banget. Nah, akhirnya sempat dibawa ke rumah sakit sampai direkam otak yang ditempeli bermacam-macam kabel-kabel itu. Scan lah ya. Ya, itu otaknya normal, tidak ada kesalahan apapun. Secara medis ya. Secara normal, medis ya. normal. Tapi selalu kejadian seperti itu. Akhirnya ya rumah itu memang harus direlakan untuk dijual. Tapi setelah dijual pindah kakaknya Sudah, tidak ada kejadian dia semaput sama sekali, tidak ada. ya memang berarti memang mungkin ini ya dari energi sing negatif sing di rumah itu ya. Gangguannya itu. Ya, terkadang kan kekuatan manusia antara satu sama lain kan beda. Mungkin kakaknya mungkin apa ya tidak kuat gitulah, paling riskan mungkin ya. Betul. Jadi sehingga menimbulkan efek secara fisik seperti itu mungkin. Iya. Nah tapi terus rumah itu terus dibeli orang lain terus kabelnya gimana itu Pak? Jadi ceritanya rumah itu sempat dibeli sama saudara sendiri sebetulnya. Sebetulnya Bapak itu juga tidak enak. Karena yang beli pertama saudara sendiri. Bapak mau cerita bahwa rumah ini angker, nanti malah justru menyebar kemana-mana, malah tidak laku. Iya. Tapi Bapak berprinsip
saya tidak nawarkan. Waktu itu kan Bapak tidak menawarkan, tapi si Minat saudara sendiri. itu berminat sendiri. Oke. Akhirnya dibeli, kemudian direnovasi sama saudara saya itu. Suatu ketika saudara saya itu telepon ke Bapak. Pak, rumahmu istimewa, Pak. Loh, istimewa gimana? Itu tukang-tukang itu pada dilihati semua, Pak. Gitu. Itu padahal belum ditempati. Belum ditempati dan Direnov. siang hari loh Mas itu Mas. Siang hari waktu direnov itu tukang-tukang itu pada dilihati semua. Nah akhirnya Bapak juga cerita, ya sebetulnya saya itu berat kamu beli. Cuman karena kalau saya bilang rumah itu memang angker, nanti kesebar kemana-mana rumah itu tidak laku. Akhirnya ya dengan terpaksa, dengan berat hati ya, karena dibeli saudara ya sudah dilepas. Dan sama saudara pun setelah direnov juga tidak ditempati, dijual lagi. Dijual lagi. Jual lagi. Sudah pindah tangan lagi. Iya, pindah tangan lagi. Dan saya pernah sempat dengar kabar yang menempati pun juga sering dilihati makhluk-makhluk gaib seperti itu. Sampai kabar yang terakhir itu saya pernah dengar itu kamar yang dulu ditempati Bapak yang paling belakang itu sekarang pintunya dijebol dan ditembok. Jadi kamar itu sudah tertutup, tidak ada akses masuk. Wah, ngeri, berarti kotak Iya, tembok semua. tembok semua, tidak ada akses masuk karena memang kamar itu itu yang kamar yang paling paling ini, belakang, paling sering terjadi interaksi penampakan. Iya, gaib ya. iya betul. Itu sekarang katanya ditutup. Nah, dan setelah itu saya sudah tidak pernah dengar kabarnya lagi karena memang sudah tidak pernah ada komunikasi dengan yang menempati. Wah, ngeri itu Pak. Itu apa ya? Itu padahal menempati 10 tahun lebih ya Pak ya. Dari 72 sampai 13 85. Berarti ya sekitar 13 tahun. 13 tahunan Berarti ya. Wah, 13 tahunan. Hampir setiap malam mendapatkan penampakan-penampakan ataupun kegiatan gaib itu merupakan, ya teman-teman bisa bayangin sendirilah. Misalkan menempati satu rumah, kemudian di situ terdapat satu kerajaan gaib dan hampir setiap malam itu ada interaksi dan bertahan sampai 13 tahun. Ini cerita nyata dari Pak Aan ya. Nah, mungkin dari cerita Pak Aan, mungkin dari cerita beliau yang punya pengalaman masa lalu yang pernah mempunyai rumah yang sebegitu angkernya, itu mungkin ya mungkin bisa buat pembelajaran juga ya Pak ya, buat teman-teman semua ketika teman-teman atau saudara-saudara semua, para subscriber Mata Batin ataupun semua yang menonton konten ini bisa lebih berhati-hatilah. Percaya atau tidak percaya, kita hidup berdampingan ada dua alam, yaitu alam nyata dan alam yang gaib, alam yang kasat mata dan alam yang tak kasat mata. Jadi ada sebaiknya kalau orang Jawa itu ngomong ngati-hati awake dhewe ya Pak ya. Jadi artinya ketika melakukan pembelian sebuah rumah ataupun melakukan pembelian tanah itu ada baiknya dicari dulu asal usulnya seperti apa, cerita dari warga sekitar seperti apa gitu. Jadi jangan asal. Ya kalau pada intinya sih kalau memang di setiap rumah itu pasti ada ya Pak ya pada dasarnya karena kan kita memang hidup di antara dua alam ya, alam gaib sama alam nyata. Tapi pada dasarnya kita manusia hanya bisa berserah diri dan bisa berdoa. Jangan lupa untuk berdoa dan yakin jika kita menciptakan aura positif maka dimanapun kita tinggal itu pasti tercipta aura positif. Selepas itu ada makhluk astral atau tidak itu Allahu alam, karena memang kita hidup di antara dua alam. Tapi yang pasti sebagai orang Jawa ngati-hati awake dhewe. Kalau bisa itu kalau misalkan melakukan pembelian rumah ataupun melakukan pembelian tanah ada baiknya cari tahu dulu Pak ya. Mungkin ya cari tahu dulu asal usulnya seperti apa, karena faktanya malam hari ini
kita mendapatkan sebuah cerita dari Pak Aan sebagai narasumber. Memang benar adanya pengalaman yang dialami keluarganya beliau sendiri, itu ada cerita seperti itu gitu. Oke, terima kasih Pak Aan untuk ceritanya malam hari ini. Sama-sama. Oke, itu tadi teman-teman sobat mata batin semuanya. Dari sepenggal cerita Pak Aan bisa kita memetik satu pelajaran bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi, apalagi suatu rumah yang akan kita kediami. Bukan hanya urusan kita sendiri, tapi ada keluarga di situ. Ada baiknya kita lebih berhati-hati, kita tetap berdoa, kita tetap beriman, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi perlindungan, karena mau tidak mau faktanya kita hidup di antara dua alam. Saya Agung undur pamit, sampai jumpa lagi di Mata Batin, di mana kita akan menguak segala misteri yang tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.